Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes DNA yang dilakukan melalui jasa perusahaan Family Tree DNA itu tidak bisa dikatakan 100% akurat untuk bisa membuktikan kebenaran nasab seseorang berasal dari mana. Dan itulah kenapa di video ini yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gus Rumel Abbas yang telah membuka fakta ini ke publik dan membuktikan betapa ngaurnya database perusahaan Family Tree DNA ini. Kenapa lembaga Family Tree DNA ini dikatakan ngawur? Yang pertama ialah karena di database-nya tertulis bahwa haplogroup dari Musa Al-Kazim itu bukan dari keturunan Sayyidina Husain. Padahal fakta sejarah semua mengatakan kalau Musa Al-Kazim itu adalah cucu dari Sayyidina Husain, anak dari Ja'far Shadiq, cucu dari Rasulullah SAW. Kalau jenengan bisa tes, saya nggak bicara tentang materi DNA-nya. Saya percaya silsilah itu fenomena biologis maksudnya, dan harus dijawab dengan tools atau peralatan biologi, tes DNA. Salah satunya. Tapi karena silsilah itu ditulis namanya oleh orang di masa lalu mencatatkan namanya di sana, makanya ilmu sejarah itu masuk. Saya mencarinya di sana. Jadi selama tes DNA masih mutamal, ya idza waradul ihtimal saqata bil istidlal. Ngapain kita pakai dalil yang ihtimal gitu, mimpi aja tidak kita pakai jadi dalil. Ngapain yang ihtimal kita jadikan dalil? Mungkin gitu ya. Enggak apa-apa, silakan dilanjutkan sampai jam berapa ini? Ada lagi enggak? Kalau enggak mending oke. Saya masih belum melihat untuk Family Tree DNA database-nya itu bisa mengcover semua orang. Saya kasih contoh kemarin Gus Umar, saya kasih tahu. Haplogrupnya Musa Al-Kazim apa kan? Ngerti? Yang dari Wali Songo itu akhirnya mengisbatkan ke Musa Al-Kazim. Ngerti haplogrupnya? Yang tadi DNA mana sih? Atau mana? Yang haplogrupnya Musa Al-Kazim, ngerti nggak? Enggak. Musa Al-Kazim itu dari Family Tree DNA, bukan keturunan Imam Husain. Masuk akal nggak kira-kira? Nanti tanyakan ke temanmu yang ngerti DNA atau Raden Fakih. Haplogrupnya Musa Al-Kazim di Family Tree DNA itu tidaklah keturunan dari Imam Husain. Masuk akal tidak? Jadi gini, keturunan semua orang yang mengklaim bahwa dirinya itu sebagai Bani A, klan A itu dites semua dan direduksi. Ada satu komponen yang mirip. Makanya keturunannya ini harus punya komponen yang mirip gitu. Haplogrupnya memang sesuai dengan kesepakatan asosiasi DNA internasional gitu. Yang bikin aneh itu database-nya ya. Jadi itu kan perusahaan swasta mengumpulkan semua hasil tes DNA banyak orang, terus dicarikan, ada sifatnya promosi haplogrupnya Imam Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Ini yang paling fatal, itu rencana di pertemuan nanti di Jakarta itu mau saya omongkan. Anda tanyakan kepada teman antum yang ngasih bocoran bahwa saya membatalkan nasabnya Azmatwan itu enggak, itu yang batal bukan saya, itu haplogrupnya itu meleset. Gitu. Kalau itu mengisbatkan kepada Musa Al-Kazim, cek Anda sekarang, tanyakan kepada orang yang ngasih bocoran itu, Musa Al-Kazim di Family Tree DNA bukanlah keturunan Imam Husain. Masuk akal atau tidak? Ya jelas tidak masuk akal. Berarti kita membatalkan semua cerita sahih tentang Musa Al-Kazim dong. Ya. Musa Al-Kazim ngerti Kang? Musa Al-Kazim itu siapa? Musa Al-Kazim, anak dari Ja'far Shadiq. Itu keturunan Imam Husain itu. Tapi kenapa di haplogrupnya bukanlah keturunan Imam Husain? Ada teman dari Azmatwan di sini lemparkan isu itu ke sana. Saya jamin nggak bisa jawab. Karena data itu real time dan itu sahih bukan keturunan Imam Husain. Itulah yang bikin saya kecewa kemarin. Kenapa kok langsung mengisbatkan ke Musa Al-Kazim itu loh. Karena haplogrupnya kan juga bermasalah. Tapi karena ini dalilnya juga bermasalah, ya nggak bisa saya pakai sebagai dalil gitu. Yang pasti Musa Al-Kazim bukanlah keturunannya dan ada beberapa haplogrup yang Bani Qatadah tadi dan juga Filaliyin bukan menjadi Husaini dan Hasani, kan aneh gitu. Bani Qatadah tadi yang saya kasih tunjuk Musa tadi, itu haplogrupnya bukan keturunan Imam Husain coba. Kecuali jangan bisa baca statistik, saya buka. Tapi kalau enggak, ya saya kasih tahu info itu, tanyakan kepada orang yang bocorin. Saya tunggu nanti malam. Saya nanti malam naik kereta, apa jawabannya dari Naat misalnya. Ini adalah fakta yang tidak bisa disangkal oleh siapapun yang mengenal sejarah Islam. Dan sekali lagi, saya juga sangat setuju dengan Gus Rumail bahwa pembuktian keaslian masalah nasab Habaib itu tidak bisa hanya melalui tes DNA. Karena perusahaannya itu sendiri memiliki banyak keterbatasan dan kesalahan. Apalagi perusahaan Family Tree DNA ini masih bermasalah dengan kredibilitas dan akurasi database mereka. Bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada perusahaan yang tidak bisa membedakan antara keturunan Sayyidina Husain dan keturunan lainnya? Seperti contoh kasus haplogroup dari Musa Al-Kazim itu tadi. Banyak kasus di mana hasil tes DNA dari perusahaan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan data, kesalahan dalam pengambilan sampel, dan lain-lain. Itu semua masih sangat mungkin terjadi karena itu memang masih diolah oleh manusia. Jadi sekali lagi, Family Tree DNA sudah terbukti bermasalah dalam akurasi datanya. Oleh karena itu, jika ada orang yang ngotot mengatakan bahwa pembuktian keaslian nasab habaib harus melalui tes DNA, maka hal itu sangatlah tidak masuk akal dan sangat gegabah.
Saya juga sangat mengapresiasi Gus Rumail Abbas yang telah membela kehormatan dari Wali Songo yang ada di Nusantara. Wali Songo adalah para ulama dan penyebar Islam yang nasabnya dari dulu tercatat itu dari jalur Banglawi. Namun belakangan ini diubah nasabnya menjadi diisbatkan ke Musa Al-Kajim oleh kelompok Fuad Pleret. Dan tidak cuma Wali Songo, bahkan nasab Abah Guru Sekumpul pun mereka isbatkan ke Musa Al-Kajim. Nah, jika Musa Al-Kajim saja dihaplogrupkan oleh family tree DNA bukan dari keturunan Sayyidina Husain, itu artinya seluruh Wali Songo yang ada di Nusantara juga batal semuanya. Ini adalah penghinaan yang sangat besar terhadap para wali Allah yang telah berjasa besar bagi umat Islam di Indonesia. Nah, dengan fakta yang sudah terkuak seperti ini, masihkah kalian yang pro dengan Imaduddin dan Fuad Pleret teriak-teriak minta para habaib untuk tes DNA melalui perusahaan yang membatalkan nasab para wali Songo? Kalau kita cinta dengan Wali Songo, harusnya kita orang yang pertama merasa paling dirugikan akan perusahaan family tree DNA ini yang mengatakan Musa Al-Kajim bukan keturunan dari Sayyidina Husain. Ini kan luar biasa ngaurnya. Jadi berhentilah kalian teriak-teriak sok tahu tentang DNA dan berlagak ke sana kemari seperti sales DNA yang menuntut orang untuk tes DNA. Saya berharap Gus Rumail Abbas ini terus berjuang untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Saya juga berharap kita semua bisa belajar dari beliau untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumber dan validitasnya. Akhir kata, semoga Allah selalu melindungi dan memberkahi Gus Rumail Abbas dan semua orang yang mencintai dan percaya dengan para habaib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.